Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Jadi di sini kalimatnya memakai kalimat jin atau dalam tanda kutip malaikat ya. Jadi sungguhnya manusia-manusia yang menganggap malaikat, menganggap jin, mereka sendiri sebenarnya tidak yakin, mereka itu tercampur gitu pandangannya. Ini jin apa malaikat itu tercampur. Jadi mereka tidak jelas. Karena itu juga hati-hati ya. Ada orang yang kadang merasa ditemui orang ada seperti sinar kelibatan gitu, selalu mesti itu hak, belum tentu ya. Karena jin itu juga bisa menyamar seperti itu. Di sini sebut waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban, maka kalimat yang dipakai jin, padahal yang mereka maksud itu malaikat. Jadi mereka menjadikan antara Allah dan para malaikat itu ada seolah hubungan nasab. Walaqad alimatul jinnatu, padahal di ayat yang 158 disampaikan bahwa sungguhnya malaikat atau jin itu telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Para jin itu tahu kalimatnya itu. Jadi jin itu tahu bahwa mereka akan diseret ke neraka, tetapi kemudian mereka ingin mengajak, menyeret siapa? Menyeret manusia untuk ikut ke neraka juga. Dengan cara apa? Menyaru sebagai malaikat dan kemudian menumbuhkan keyakinan di dalam hati manusia bahwa mereka itu malaikat, dan mereka itu disusarkan lagi dengan mengatakan bahwa malaikat itu anaknya Allah yang perempuan. Subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi sekali lagi di ayat yang 158 ini, walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Sebenarnya jin sudah tahu bahwa mereka akan diseret ke neraka, tapi mereka nggak mau ke neraka sendiri. Mereka ingin neraka dengan menyeret manusia. Dengan cara apa? Menyamar sebagai malaikat dan kemudian menyusupkan dalam keyakinan hati manusia bahwa mereka adalah malaikat. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan bahwa mereka adalah anak Tuhan, anak perempuannya Tuhan. Subhanallah amma yasifun, sungguhnya Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis. Nah, karena itu bagaimana cara membedakan mana itu jin, mana itu malaikat ketika saman mimpi, ketika saman merasa mendapat wangsit dan lain sebagainya? Yang bisa membedakan mana jin malaikat karena mereka halus sekali dalam memberikan nasihat dalam hati itu. Hanya dengan hati bersih saman bisa itu. Jadi illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan hatinya dari dosa. Gimana? Saman perbanyak istighfar dulu, banyak istighfar supaya bersih. Jadi hati itu seperti kaca ya, seperti kaca. Ya, atau sebutannya sebagai koco woro brenggolo. Bahasa Jawa itu ya. Kaca hati yang bening. Kaca hati yang bening itu benar-benar mampu memantulkan sinar cahaya Allah sehingga hati ini menjadi terang. Tapi kalau kaca hati ini penuh debu, penuh dosa, maka dia tidak bisa memantulkan cahaya Allah sehingga ruang hati itu gelap. Nah, ketika gelap, padahal bercokol di dalam hati itu setan, jin, dan unsur-unsur jahat maupun baik yang lain. Tapi ketika gelap, manusia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batal. Maka untuk bisa membedakan itu, pastikan bahwa kaca di dalam hati itu dalam keadaan bersih. Bersih dari dosa, bersih dari pikiran jahat, bersih dari ambisi-ambisi debu duniawi. Kalau sudah begitu, insya Allah nanti sinar Allah, cahaya Allah dalam tanda kutip ini, bukan kok sinar dalam arti sinar fisik ya, tetapi cahaya Allah akan menyinari hati kita dan hati kita menjadi terang. Begitu sudah terang, kita bisa membedakan mana hak, mana batal. Ini yang dimaksud illa ibadallahil mukhlasin. Ya. Fa innakum wa ma ta'budun ma antum 'alaihi bifatinin illa man huwa shalil jahim. Maka sungguhnya kalian semua dan apa yang kalian sembah itu, berhala-berhala itu,
tidak punya kekuasaan untuk menyesatkan sebenarnya. Tapi kecuali kepada orang-orang yang memang sudah jatahnya sesat ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya di dalam bacaan Al-Fatihah kita itu ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, termasuk tunjukilah aku mana hak mana batal. Shiratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, orang yang telah engkau beri anugerah untuk bisa membedakan mana hak mana batal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Selain dan bukan gitu, selain atau dan bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai, dolin, dan orang-orang yang kau sesatkan. Kalau dimurkai ini masih hidup ya, tapi kalau dolin, orang yang disesatkan ini udah sesat, mati sekali. Maka kita berharap tidak menjadi orang-orang ini yang di sini disebut illa man huwa shalil jahim, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan akan masuk neraka jahim. Ini termasuk orang-orang yang al-maghdubi ad-dallin. Makanya kita minta dihindarkan dari orang-orang yang semacam itu. Orang yang kalau meski sudah ditunjukkan bukti kebenaran tetap ngotot. Seandainya malaikat dibangkitkan, diturunkan, malaikat diturunkan dari langit, orang mati dibangkitkan dari kubur, lalu malaikat dan orang mati itu bersaksi atas sebuah kebenaran, tapi kalau hatinya sudah al-maghdub ad-dallin ya, ini maka dia tidak akan percaya juga, itu tertutup hati. Maka kita minta dihindarkan, minta dijaga dari sifat-sifat semacam itu. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan Jibril atau para malaikat tidak pernah berkata satu pun dari kami yang disampaikan dari Allah illa lahu maqamun ma'lum, kecuali baginya kedudukan yang tertentu dalam beribadah. Jadi tugas para malaikat itu hanya beribadah, tidak pernah mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan atau apa, tidak ada. Itu buatan-buatan manusia di bibirnya aja itu. Malaikat itu ada yang bertugas takbir. Malaikat yang bertugas takbir, itu takbir mulai dari bumi diciptakan sampai nanti kiamat, takbir terus. Ada yang bertugas rukuk, ya rukuk terus mulai alam diciptakan sampai nanti dibubarkan. Ada yang bertugas i'tidal, ya gitu, i'tidal mulai sampai nanti gulung tikarnya alam. Ada yang sujud, ada yang tahiyat, ada itu bertasbih terus ya, mereka memuji Allah lalu melaksanakan. Ada yang tugasnya memang membagi 10 malaikat itu ya, dengan tugasnya masing-masing. Tapi masih ada jumlah tak terhingga malaikat-malaikat dengan tugasnya masing-masing, termasuk tugas yang menjaga peredaran planet-planet dan gugusan bintang itu tetap pada garis edarnya. Itu ada malaikat-malaikat sendiri yang memang ditugaskan Allah untuk menjaga itu ya. Makanya disebut wa inna lanahnu shafun, dan sungguh kami para malaikat benar-benar kami berbaris dalam hikmat dan mentaatinya. Nah ini, jadi yang dimaksud berbaris ini berada pada pos dan posisi masing-masing, pada tupoksinya masing-masing ya, pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rapi mereka menjalankan perintah Allah. Yang bertugas mencatat amal ya di situ, nggak kemana-mana. Rokib atid yang selalu ngintil zaman kemanapun zaman pergi. Yang bertugas untuk mencabut nyawa itu datangi zaman terus, itu ngecek kesiapan itu 70 kali dalam setiap hari itu. Al-Malakul Maut Israel itu sama ndak kerasa itu. Kalau tiap hari ditengok sama malaikat pencabut nyawa, pemutus kenikmatan, pemutus semua hubungan tuh. Malaikat Israel itu digambarkan malaikat dengan makhluk sebagai tanpa wajah. Itu tiap hari dalam hadis 70 kali menyambangi kita itu. Kita tidak perasa belas tidak ingat mati. Yang kita ingat hanya malaikat Mikail, pembagi rizki. Padahal ada ribuan malaikat dengan ribuan tugas yang lain. Ada malaikat yang selalu tadi saya bilang menjaga garis edar bumi, menjaga garis edar matahari, baik revolusi maupun rotasinya.
dan seterusnya. Ada yang menyampaikan wahyu dan seterusnya. Wa inna lanahnul musabbihun, dan kami para malaikat benar-benar adalah kami al-musabbihun, para hamba yang selalu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu, dan selalu bertasbih, ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Makanya sampean dan saya dulur, setiap kali berdiri, duduk, berbanding, ayo bersama nyanyiannya daunan, bersama dengan rengeng-rengeng lantunan para semut, ya, burung-burung, gunung, bebatuan, air, lautan, angin, awan, langit, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Nah, kita sebagai penghuni, salah satu dari penghuni semesta, harusnya itu dalam irama dengung yang sama dengan mereka, selalu bertasbih, ya. Makanya itu dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ulul albab itu adalah orang yang selalu memikirkan menciptakan langit dan bumi, dan selalu yadhkuruna, selalu mengingat Allah, yadhkuruna Allah qiyaman saat berdiri, wa qu'udan saat duduk, wa 'ala junubihim, dan saat berbaring. Artinya saat apapun. Ala junubi wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu bertafakkur atas kekuasaan Allah, penciptaan Allah, baik di langit maupun di bumi, dengan dedaunan sambil menyentuh, bertasbih. Daun itu bertasbih itu. Ada sebuah penelitian orang Jepang itu, ternyata dedaunan itu setiap getarnya itu ada resonansi suara itu. Cuma kita nggak dengar. Karena megahertznya kecil sekali sehingga kita nggak dengar. Ternyata mereka bersuara itu. Dan setiap suara itu membentuk satu irama yang sama, yang kita tidak tahu bahasanya, tapi kita yakini bahwa itu yang dimaksud Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Makanya ketika kita mendengar para malaikat bertasbih, gunung, lautan, burung, binatang semua bertasbih kepada Allah, lah kita manusia kok melete, tidak mau bertasbih itu loh. Ya, bertasbih supaya kita ada dalam derap yang langka yang sama dengan para malaikat. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Ayo, selalu merasakan ada malaikat dengan tugasnya masing-masing. Sekurangnya 2 malaikat yang selalu kita ingat, yakni, ada pertanyaan? Yakni malaikat, halo? Ya, kurang, suaranya kok nggak dengar saya? Ya, silakan. Ya, tidak, ya ini penting pertanyaan ini ya. Jadi tidak ada satupun malaikat yang bisa jadi khodamnya manusia. Tidak ada. Jadi tidak ada malaikat yang punya tugas jadi khodamnya manusia. Kalau ada khodam berarti itu pasti dari jin. Sudah pasti itu. Jadi ya, nggak ada malaikat yang tunduk pada perintah manusia. Tidak ada. Tidak ada. Malaikat itu hanya tunduk pada satu-satunya, hanya pada Allah. Jadi kalau ada khodam, khodam itu artinya pelayan ya. Khodam itu artinya pelayan. Makanya kita ini, kalau kita itu ar-rais itu khadimul ummah, pemimpin itu pelayannya umat. Nah, makanya saya sering sebut, kalau pemimpin lalu minta dilayani itu pemimpin tidak jelas itu. Pemimpin itu khadimul ummah, pemimpin itu pelayannya umat justru. Nah, bicara khodam itu artinya pelayan. Maka ada orang-orang tertentu yang kemudian menjadikan jin sebagai pelayan, untuk ngobati orang, untuk jadi tukang tebak, untuk jadi ngirim mahabbah, puter giling, guna-guna, pengasih, penglaris, dan lain sebagainya. Ya memang ada. Dan orang-orang semacam itu
nanti di neraka akan dijadikan perahu oleh jin untuk mengarungi lautan api di neraka. Ya, jadi jin nanti di akhirat di neraka itu akan bilang, dulu aku di dunia melayanimu, sekarang sebagai gantinya kamu yang akan melayani aku dengan menjadi perahuku untuk menghindari api neraka itu. Alhamdulillah mendalik. Jadi kalau ada orang yang diikuti khoddam, baik jin maupun apa, lepaskan. Kenapa? Lebih jauh lagi, jin maupun itu, meskipun katanya jin Islam lah apa, enggak ada. Mereka tetap saja sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruk manusia. Dan mereka penghuni neraka jahanam, sehingga apa? Hindari itu. Karena itu akan menghalangi sampean untuk masuknya kebenaran dalam hati. Ya. Dan yang terpenting dan yang lebih bahaya lagi, jin itu sehalus apapun sama ndak kerasa, itu selalu berusaha untuk menyesatkan pikiran, pandangan, dan ya, kalaupun dapat harta atau dapat rezeki dari itu, selalu ndak berkah dan selalu membuat manusia untuk secara pelan namun pasti menjadi musyrik kepada Allah. Karena itu hindari, ya. Ndak ada orang yang punya khoddam berupa malaikat. Semua khoddam manusia, kalaupun ada yang jadi manusia, adalah khoddamnya jin. Dan sebenarnya meskipun seolah-olah jin yang melayani manusia khoddam, tapi sungguhnya manusia yang melayani jin. Karena jin itu setiap kali menjadi khoddam manusia mesti minta syarat itu. Syarat begini, syarat begitu, bahkan alhamdulillah sampai tumbal. Makanya jangan hindarkan betul dari perilaku semacam itu, ya. Kalaupun ada teman atau saudara atau kerabat, kenalan yang masih begitu-begitu, tapi dia Gus, Pak Ustadz ini ndak ada. Ustadz Nabi Muhammad ndak pernah punya khoddam jin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ndak pernah punya khoddam jin. Ya dah? Para imam 4 mazhab juga nggak pernah mengatakan punya khoddam jin. Ndak ada itu. Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, apapun orang-orang hebat yang benar-benar mulia aulia itu ndak ada yang punya khoddam jin. Lah kok sekarang misalnya ada siapa yang ngaku punya jin 1000, naudzubillah min dzalik, ya kan? Itu mau niru siapa? Katanya nanti kalau ada pengajian akbar ini dijaga oleh ribuan jin telah mengerahkan, itu milik siapa? Kok punya itu? Dulu belinya di mana? Loh iya. Jadi para wali songo sekalipun tidak ada ceritanya punya khoddam jin itu. Lalu kalau sekarang kita para ustadz atau maaf sekali Pak Yai atau siapapun, ulama atau apa, lalu merasa bisa mengendalikan jin, itu apa iya sih lebih hebat dari Nabi Muhammad, dari Abu Bakar, Ali, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi, dari para pejuang-pejuang hebat zaman dahulu, baik Imam Ghazali, Imam 4 mazhab atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Gimana ceritanya itu? Itulah, ya, saya sampai nggak ngerti saya. Ya. Jadi sekali lagi, saya pun tidak punya khoddam jin, tidak punya. Saya malah minta dihindarkan. Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Nanti kita minta dihindarkan kok malah jadi temannya. Alhamdulillah, ya. Kita berdoa minta dilindungi Allah dari segala macam godaan setan, jin, dan tentaranya. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wa ta'ala. Allahumma hdina fi nadina wa afina fi nadina. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yudhillu man wallayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma da'fa'na al-bala wa qadana. Allahumma rfa' darajatana fi Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana warhamna anta walana fansurna 'alal kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.